Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas cara merakit preamplifier dari lampu tabung. Teknologi lampu tabung ini adalah teknologi zaman dulu sebelum ditemukannya transistor. Kira-kira sebelum tahun 50-an. Setelah ditemukannya transistor, memang lampu tabung ini sangat jarang digunakan karena memang sudah jarang yang produksi, sehingga harganya juga sangat mahal dan juga memerlukan tempat yang besar ya, karena wujudnya juga besar dan rata-rata memerlukan tegangan listrik yang tinggi. Nah, sebenarnya tidak jauh dengan transistor seperti ini ya prinsip kerjanya. Jadi kalau transistor ada basis kolektor emitor, di lampu tabung itu ada katoda, anoda, dan gate. Jadi kalau katoda itu fungsinya mirip dengan emitor ya, penghasil emisi elektron. Anodanya itu fungsinya mirip dengan kolektor, sedangkan gridnya itu sama dengan basis. Cuma bedanya lampu tabung ini ada filamen untuk pemanasan, karena ini perlu pemanasan baru nanti akan timbul loncatan elektron, sehingga rata-rata memang perlu tegangan yang lebih tinggi. Beda dengan transistor ya, tanpa pemanasan. Sebelum kita merakit rangkaiannya, kita harus pahami dulu diagram skematiknya. Kalau di dalam perangkat radio ini contohnya, letak pre-audio amplifier ini adalah di nomor 6 ini ya. Jadi sebelum final amplifier atau sebelum power gitu. Di dalam proyek ini saya menggunakan jenis tabung 6J1. Tabung jenis ini ring frekuensinya itu sangat lebar, sehingga cukup lengkap ketika diumpankan ke power amplifier. Suara yang terdengar pun akan lebih lengkap ya, bass treble-nya juga akan lebih terasa ya dibandingkan dengan transistor gitu. Mudah merakitnya karena kakinya cuma 7 dan itu bisa dianalogkan dengan transistor pusing-pusingnya. Kaki pertama itu mirip dengan basis ya sebagai input. Kaki nomor 2 dan 7 itu adalah ground ya. Kalau di transistor NPN itu dihubungkan dengan ground atau tegangan negatif. Kemudian kaki nomor 3 dan 4 ini sebagai filamen atau pemanas. Jadi untuk dipanaskan, dan ini disambungkan ke tegangan 6 volt untuk pemanasannya. Kemudian kaki 5 dan 6 ini adalah untuk output dan dikoppel ke tegangan positif. Jadi kira-kira mirip kolektor lah kaki nomor 6 ini fungsinya, 5, 6. Kalau yang mirip emitor adalah kaki nomor 2 dan 7. Jadi kalau kita bisa memahami prinsip kerja transistor NPN, ini sama sebenarnya dengan tabung 6J1 ini. Hanya bedanya ini perlu pemanasan filamennya. Jadi di filamen kaki nomor 3 dan 4 itu perlu kita hubungkan dengan arus 6 volt. Nah, kalau kita buat stereo seperti ini akan gampang, karena masing-masing 6 volt itu bisa kita sambung secara seri dan kita hubungkan dengan tegangan 12 volt. Nah, di dalam rangkaian ini sudah didesain yang nomor 1 ini adalah rangkaian steppernya ya, untuk menaikkan tegangan dari 12 volt hingga ke 28 volt. Jadi nanti diumpankan ke kaki nomor 7, 2 dan 5, 6 yang 28 volt, sedangkan yang 12 volt ini dihubungkan dengan filamen kaki nomor 3 dan 4. Kira-kira begitu ya, sederhana sekali merangkainya ini ya. Nah, dan keuntungan kelebihan lagi adalah bahwa tabung ini relatif murah ya. Ini adalah 6J1 ini adalah sebenarnya edisi substitusi ya dari produk aslinya 6K4 ya. Atau 6K sekian yang produk Rusia. Jadi aslinya adalah ini yang huruf K, tengahnya K, 6K sekian itu adalah produk Rusia, dan itu sangat mahal memang.
Kalau 6C, ya C ini ada produk dari Cina, lebih murah, tapi kualitasnya juga tidak kalah ya, karena ini produk lebih baru. Dan yang terakhir, ini sudah tersedia di pasaran PCB-nya, jadi kita tidak repot-repot ya bikin ngebor sendiri PCB. Kita bisa beli PCB-nya dan komponennya tinggal masang-masang. Bahkan sudah tersedia ada yang jual kitnya. Kit itu adalah PCB yang sudah disolder ya, jadi komponen yang sudah disolder. Nah, itu bisa kita beli, tinggal dipasang ke sumber tegangan dan disambungkan dengan amplifier sudah berfungsi. Ini adalah yang saya punya, ini kit yang sudah jadi seperti ini. Sekarang kita tes ya. Pertama kita tes dulu ya pakai tegangan 12 volt ini. Nah, ciri khas tabung ini gampang ya, kalau dia nyala berarti berfungsi, filamennya berfungsi. Kalau dicolokin ke tegangan nggak nyala, berarti ada kemungkinan filamennya putus ya gitu, atau ada yang konslet atau short atau konslet di filamennya. Dia pertama harus nyala dulu filamennya, dan dia nyalanya besar. Kemudian ada nyala yang kecil lagi, itu di bagian anoda istilahnya, bagian atas, logam atas itu harus nyala. Jadi secara umum tabung itu begitu ya cirinya ya, yang bagus. Dia harus nyala terang di bagian filamennya. Kemudian ada satu lagi bagian yang nyala kecil, hanya dia berpendar aja. Ada di tabung-tabung lain kadang tidak begitu kelihatan nyalanya, hanya panas saja. Tapi yang filamen ini rata-rata memang harus kelihatan. Kita tes, kita sambungkan dengan ini tegangan 12 volt. Oh, bagus sekali ya sini, bisa nyala terang. Nah, yang warna hijau atau biru ini, bawah ini adalah filamen yang berpendar. Kemudian yang atas merah nyala kecil itu adalah yang bagian anodanya. Berarti secara uji fisik pertama ini bagus ya, tabungnya dalam keadaan bagus. Tinggal nanti kita tes loncatan emisinya apakah normal tidak, artinya bisa menyalurkan sinyal atau tidak. Itu baru kita tes kalau kita kasih input ya, sinyal input, nanti bisa keluar output atau tidak gitu. Oke, langsung kita tes pakai HP dan radio inputnya. Outputnya saya sambungkan ke amplifier ini. Amplifier yang kecil ya, sengaja saya pakai amplifier yang jelek, yang noise-nya tinggi dan kadang gereng-gereng atau gitu ya istilahnya. Karena kalau untuk menguji preamplifier ini ya percuma ya kalau kita pakai power amplifier yang bagus, nanti nggak ketahuan cacatnya di mana. Jadi sengaja saya pilih amplifier yang paling jelek yang saya punya ini. Amplifier kecil, tegangan wattnya ini paling sekitar 2-3 watt saja ini. Ini radio FM ya dari HP. Fadil beranggapan bahwa jumlah pimpinan DPR saat ini sudah 10 orang yang bertambah ya, dan sebelumnya hanya 4 orang. Namun pertanyaan simpel Pak Badi, apakah kemudian lembaga sebesar MPR ini tidak bisa memanage anggaran yang dipangkas atau dipotong supaya nanti Kidoblang tuh enggak? Aku kagak lihat matanya. ya pokoknya antara Kidoblang sama Ono aki-aki. Kidoblang harus namain. Oh, udah berarti Ono. Apa? Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
5 tetes 3 kali sehari supaya kebutuhan enzim di dalam tubuh panjenengan itu tercukupi dan jenengan bisa berumur panjang. Ngono kuwi, guys. Guys yo, Lanjutkan. Mbak Cakil dikerasa. Tak wacane. Yuk. Tadi nganggo daster kuning. Terus Busut ini guyang guyu dhewe nonton garek. artinya On romantic hits. RAPBN tahun 2022 sehingga diundang tidak datang yang sebelumnya misalnya dengan presiden itu kan diklarifikasi secara konkret oleh Bu Menkyu ya, artinya ini clear gitu loh, informasi ini clear bahwa ketidakhadiran itu bukan karena faktor memang tidak menghargai, menghindar, tidak kan, tetapi karena memang ada pertemuan lainnya saya kira juga tidak pentingnya terlebih untuk bicara tentang RAPBN tahun 2022 itu sangat krusial apalagi itu ngomong Berarti kan molor tadi ya. Yang on air. Iya. Yang on air bertiga tadi, Teh Anissa, Miss Ambon, Anissa, Bang Anang. Oh, udah 3. Ada dengar gue. Emang Di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia." وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. 17 2021 ada 229 kasus kekerasan. melalui SMS dan WhatsApp di 081 180 6543 sudah. Kalau tadi suara radio, sekarang kita dengarkan audionya. Itu tadi ya hasil pengetesnya, luar biasa, lumayan bagus. Insya Allah nanti akan saya sambung lagi dengan pemanfaatan kombinasi preamplifier ini dengan perangkat yang lain ya di video saya selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.